Hey yo, what's up? Baik lagi di channel gue. Jadi hari ini gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah ditaruh di question box di Instagram gue @sangtusatria. Di follow ya. Pertama dari Anastasia Fidela. Lanjut kuliah di mana? Jurusan apa? Dan pengen jadi apa? Lanjut kuliah, gue mau banget lanjut kuliah di UI atau UGM. Jurusan ilmu komunikasi. Dan kalau mau gede jadi apa? Sebenarnya gue pengen banget jadi apa ya? Nggak tahu sih. Mungkin entahlah, apapun itu. Yang penting gue usaha lah di jalur-jalur komunikasi. Ya mungkin kalau nggak gue suka nulis atau apa, apapun lah yang pasti jadi berguna buat orang lain. Pilih satu cewek di CH buat jadi pacar lu, misalnya. Nggak ada, soalnya udah pindah. Ya lu tau lah siapa. Next, dari Damar HT. Apa benar kalau anak indigo nikah sama anak rumahan nanti anaknya jadi IndiHome? Apa benar kalau beli pop mie makan di bioskop jadi Popeyes? Popcorn. Udah mau buat salah, kebalik lagi. Aduh, malu gue. Ya pokoknya gak lucu. Itu gak lucu guys. Jangan ketawa ya guys. Please, lu jangan ketawa. Oke. So dari Teresia Dwi. Dengan adanya pandemi ini, apa yang harus kita sadari sebagai manusia biasa untuk kedepannya? Menurut gue udah nyiptain satu tulisan yang nanti bakal mungkin gue post di Hari Bumi tanggal 22 April. Jadi menurut gue pandemi ini tuh seperti teguran aja sih. Ini seperti teguran dari sang pencipta dan semesta yang berkolaborasi. Terus sang waktu tinggal menentukan, dan sekarang waktunya. Dan bener-bener pandemi ini jujur ngebuat gue rada takut ya, karena bener-bener cepat banget penyebarannya. Dan gimana ya, kita juga sebagai manusia kadang egois dan susah banget dikasih tahu. Tapi so far makin lama makin kesini kita juga jadi makin peduli, makin ngerti harus apa. Terus habis itu kita juga jadi berusaha untuk ngejaga satu sama lain gitu loh, jaga kebersihan. Lihat deh, gara-gara pandemi ini semua manusia jadi paham tentang kebersihan. Terus udara-udara di bumi juga udah mulai membaik, ozon juga udah mulai membaik gitu. Jadi ada sisi positif dan negatif lah. Jadi kita coba telah dengan baik gitu sisi positif dari setiap kejadian. Dan ternyata lebih banyak sisi positif guys. Dan ya pokoknya intinya kita harus berubah ke depannya. Oke deh. Terus lagi dari Deborah Esmeralda. Ajarin MTK dong, gue nggak paham sumpah. Oke. Emang di sini paham mah? Gue juga nggak paham. Gue MTK kuncinya adalah teman-teman. Iya. Itu kunci gue dalam segala hal. Terus lagi dari Raihan Imadu, bikin puisi tentang dekadensi dong Kak Satria. Nanti coba. Gue aja nggak tahu dekadensi itu apa. Gimana malam Paskahnya? Oh kemarin ya selamat Hari Raya Paskah yang merayakan. Dan nanti sebentar lagi kita mau ngerayain Lebaran juga, Ramadan. Oke, terus lagi nih dari Deborah Esmeralda lagi. Menurut lu bumi itu bulat atau berbentuk lain? Terus kasih alasan sama kalau ada teori-teori juga sabi. Waduh, kayaknya mungkin teorinya enggak ya, tapi gue percaya bahwa bumi ini donat. Enggak. Bumi itu bulat. Udah banyak anjir yang pokoknya yang gue paling percaya adalah lagu ini. Itulah yang ada kapal laut makin lama makin jelas bentuk rupanya gitu. Itu dari situ gue percaya bahwa bumi itu bulat guys, hanya dari lagu itu. Kalian harus dengerin dari lagunya, lagu anak kecil. Kangen kan lo masa kecil, sama gue juga. Lagi suka duka corona saat. Nah ini seru nih, seru nih ya. Suka duka dukanya itu pasti gara-gara nggak keluar rumah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa nongkrong, terus nggak bisa
iya nggak bisa apa ya, nggak bisa mungkin kalau kita sering berjabat tangan sama orang lain atau menyapa orang lain, ngobrol dekat gitu, sekarang udah nggak bisa. Itu dukanya guys. Apalagi ya dukanya terus kayak yang banyak yang kena, banyak yang dipanggil ke pangkuannya, terus abis itu banyak yang susah dikasih tahu. Itu termasuk duka buat gue. Iya, banyak yang susah dikasih tahu, sok bebal, sok kuat, sok paham, sok ngerti. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau sukanya adalah kita jadi punya waktu berharga dan berkualitas bareng keluarga kita, bareng orang-orang di rumah. Terus kita jadi bisa lebih perhatian sama kamar, mungkin sama rumah kita, sama halaman, atau pokoknya dari sekitar kita gitu. Baik dalam rumah maupun halaman rumah, kita juga jadi lebih jaga kebersihan. Terus habis itu udara, kalau gue ya, udara itu jadi lebih sejuk menurut gue. Itu jadi lebih sejuk dan awan tuh jadi keren aja gitu setiap harinya, kayak selalu bercerita tentang hari ini gitu. Terus sama apa ya, oh sama ini, kalau misalnya kegiatan kalian atau yang kalian suka itu terhalang sama rutinitas kayak sekolah atau les atau apapun, selama karantina ini gue jadi bisa lebih produktif dengan hal yang gue suka. Kayak gini, gue suka baca buku misalnya, atau gue suka nulis misalnya. Jadi setiap hari gue bisa nulis, gue bisa baca buku, abis ngerjain tugas online, abis itu udah. Walaupun emang tugas online itu banyak ya, menumpuk, tugas online menumpuk, uang menipis, mantap. Oke, lagi sekarang dari Kak Rini Marbun. Ceritain masa paling seru di SMA. Masa paling seru di SMA itu gimana ya, kayak mungkin karena udah sama-sama dewasa kali ya, jadi sama teman-teman juga asik. Angkatan gue 2021. Oh ya, ya buat teman-teman yang angkatan 2020 atau pokoknya 2020 kelas 6, 9 dan 12, atau yang mau wisuda, pokoknya apa ya, pokoknya sukses terus dan selamat kalau dapat PTN atau apapun apapun yang kalian bisa masuk kampus mana, pokoknya selamat. Yang belum dapat tenang aja, masih banyak cara untuk sukses guys, tenang. Oh ya, lagi balik ke paling seru di SMA. Kisah paling seru di SMA menurut gue itu adalah apa ya, banyak sih. Maksudnya kayak yang mulai dari outbound, gue masuk outbound, terus ikut paskib, terus CYF, nongkrongnya itu asik banget, itu benar-benar asik. Sampai akhirnya gue kelas 2 masih kadang-kadang nongkrong atau nongkrong di luar. Pokoknya lebih seru lah masa-masa SMA. Tapi pokoknya jadi gini, setiap masa tuh pasti ada serunya. Di SMP ada serunya, di SMA ada serunya, mungkin nanti di kuliah lagi ada serunya, kita nggak tahu. Tapi jalani aja setiap prosesnya, setiap hari harus bersyukur, jalani dengan have fun aja, have fun. Lagi dari Yaks Kuduga, kan nggak boleh rame-rame kak, kan rame-rame di rumah. Udah gue udah semprot badan gue pakai disinfektan aja. Enggak, gue nggak boleh kena badan, jadi harus mandi. Sekarang mandi gue sekarang sehari sekali kadang-kadang, karena kalau di kamar terus mager. Tapi ya udah. Ferdinando Tamaro, cariin cewek, cariin cewek ya, nanti gue cariin. Ada gini dari Sekar Gadis tuh Tam, boleh tuh sama Sekar Gadis. Kayaknya dia nanya kapan punya pacar. Emang Sekar Gadis punya pacar ya, namanya Sekar Gadis? Oh, sama Ferdinando Tamaro aja, nggak apa-apa kok. Lagi. Terus habis itu dari Talita Angelin 9. Berapa jumlah mantan lo? Nggak ada. Oh, enggak. Gue punya mantan 1. Dan karena dia gue bisa berubah jadi lebih baik, mungkin. Lagi dari William Erhard, corona saat orang boleh ngumpul kita si Edan. Nggak ngerti. Tapi intinya kita nggak boleh ngumpul. Iyalah, nggak boleh ngumpul karena penyebaran itu cepat sekali, sangat cepat. Jadi harusnya ada di rumah aja dan social distancing. Oke. Terus abis itu dari Xavier Wijaya,
kalau gabut enaknya ngapain, dan dia nanya lagi itu kemah di mana deh. Kemarin itu gue kemah, kalian bisa nonton video gue yang pokoknya kalian scroll aja deh di bawah, nggak di bawah banget sih, sebelum ini persis kayaknya, atau nggak tahu deh. Pokoknya ada video gue itu gue lagi kemah di rumah. Jadi halaman rumah emak gue tuh belakangnya cukup besar. Jadi akhirnya opa gue juga punya alat perkemahan kan. Akhirnya gue kemah di sana di rumah. Kalau gabut enaknya ngapain? Kalau gabut gue gini, tergantung gabutnya sih. Kalau gabut gue kalau nggak main game, nonton streaming film apapun, atau mungkin nugas. Kadang-kadang kalau nugas sih lebih sedikit sih, lebih sering gue kalau nggak baca buku, karena harus mau nggak mau gue harus baca, sama nulis kayak entahlah, atau gue cerita lah, atau gabut lah, menghayal lah, nonton, mandi, tidur, udah gitu-gitu aja. Makan, kehidupan gue 24 jam cuma kalau nggak makan, tidur, mandi, gitu-gitu aja. Terus lagi nih dari Andres Nur Jalal, kasih tau dong selama stay at home gini kegiatan apa lagi yang bisa dilakuin selain mikirin doi. Kegiatan gue selain kalau gue mikirin doi adalah kalau mulai galau, gue ya udah tadi gue coba untuk melakukan hal yang gue suka. Entah mungkin gue apa kayak nonton, kayak main, kayak belajar mah jarang, jujur aja sama gue jarang belajar aja. Makan kayak, terus ngobrol atau olahraga atau mantengin awan. Cuma gue kadang mantengin awan sambil mikir mau ngapain gue ke depannya kayak gitu. Gue sering kayak gitu. Dan udah gitu aja guys pertanyaannya. Jadi pokoknya kalian semoga kalian suka. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen aja nggak apa-apa kok, dan yang pastinya subscribe. Oke. Bantu gue untuk nyampe 100 followers. Kok followers? 100 subscribers. Untuk mungkin 100 subscribers di bulan ini guys. Bantu ya guys, please. Dan kalian juga share banyak ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, mantan kalian, pacar kalian, pokoknya semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.